Mungkin banyak betul. yang bertanya-tanya juga di Mas Maksi ketika The Fed melakukan pengurangan atau tapering off ini, Mhm. tanda-tanda ekonomi AS pulih tuh dari mana sih sebetulnya kita lihatnya sehingga The Fed akhirnya yakin nih bahwa sudah bisa mulai melakukan tapering off bulan ini? Baik, baik Eksis. Jadi memang kalau kita lihat Eksis, ada 2 hal sebetulnya yang menjadi tujuan utama The Fed. Nomor satu adalah inflasi. Mhm. Dia punya target itu di atas 2% sampai dengan 4,6%. Berarti kan goal nih untuk mengenai masalah inflasi. Lalu yang kedua adalah ketenaga kerjaan. Memang kalau kita lihat The Fed ingin mencapai ketenaga kerjaan penuh. Yang itu artinya dia ingin bahwa semua orang itu mulai bekerja kembali. Nah, waktu itu sebelum pandemi ya eksis, itu Mhm. tingkat pengangguran berada di 3,6%. Saat ini sudah berada di bawah 5%. Itu artinya apa? Itu artinya berarti goal yang kedua ini semakin dekat. Nah, itu artinya berarti fokus The Fed kedua hal ini sudah semakin terwujud. Lalu yang juga mesti tidak kalah pentingnya pada bulan 1 2021 gitu ya tahun ini kalau kita lihat data US durable goods order itu mengalami kenaikan 2 kali lipatnya. Itu artinya apa? Mhm. Bahwa ekonomi US perlahan tapi pasti sudah mulai pulih. Dan paling hebatnya lagi adalah ekonomi US kian konsisten untuk pulih hingga hari ini. Mhm. Akhirnya kemarin kalau kita lihat tuh eksis, Mhm. FOMC-nya mengatakan bahwa oke, kita siap untuk melakukan pengurangan ya beli obligasi di pasar senilai 15 Mhm. miliar US dollar per bulan. Mulainya kapan? Mulainya dari bulan ini, pertengahan bulan ini. Nah, Begitu eksis. gitu kira-kira background story-nya di balik The Fed, keputusan The Fed ya untuk melakukan tapering off ya, Sobat Cuan. Nah, yang sering Mhm. jadi pertanyaan juga, kenapa ya pelaku pasar kok mengkhawatirkan banget nih tapering ini? Emang seperti apa sih dampaknya kira-kira hubungannya antara tapering ke pasar saham atau juga ke rupiah kita, Mas Maksi? Baik, jadi waktu itu eksis pada tahun 2013 silam gitu ya, itu kalau kita lihat muncul The Fed pertama kali mengumumkan akan adanya taper tantrum. Itu impact-nya luar biasa. Satu, rupiah kita melemah 26,27%, banyak. Yang kedua ya, tingkat suku bunga kita kala itu naik sebanyak 6 kali, dari 5,75 menuju 7,5. Itu yang kedua. Yang ketiga, indeks kita waktu itu turun hampir 20%. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang paling kasihan gitu ya, itu adalah obligasi. Imbal hasil sunnya mengalami kenaikan dengan rentang 45 sampai 70% eksis. Kan begitu, kenaikan secara imbal hasil. Itu artinya apa? Itu artinya harga obligasinya seperti merosotan eksis gitu kan. Mhm. Nah, Mhm. Mhm. ini kalau kita lihat pada tahun 2013 silam gitu ya, pemerintah itu catatkan ada capital outflow sebesar 36 triliun eksis dan ini jumlah yang Oh. sangat besar. Nah, ini yang dikhawatirkan gitu eksis yang diwaswaskan apakah akan terulang luka yang sama begitu eksis. Kan kita baru bahas dampak Hmm, secara umumnya ya ke, pasar saham, ya. rupiah dan sebagainya. Tadi kita belum bahas kalau tahun ini kira-kira kalau ada koreksi, IHSG akan terkoreksi sampai berapa? Dan pertanyaan Sobat Cuan tadi para followers CNBC Indonesia, bisa nggak nih sampai 6.700 lagi, IHSG gitu ya, cetak rekor sampai akhir tahun mungkin. Gimana Mas Maksi? Siap eksis. Nomor satu yang pasti saya ikut aminkan eksis. Kan begitu ya. Karena kita tentu itu harapan semua orang sebetulnya. Mhm. Tapi satu hal yang pasti memang untuk tadi ya, Joshua, selama IHSG kita tidak terkoreksi lebih dari 6.500, kami Mhm. masih melihat potensi yang cukup besar eksis bagi IHSG Oke. kita untuk mengalami kenaikan. Tapi alih-alih mengalami kenaikan, mungkin sudah saatnya kita jual bagi saham-saham yang mungkin kita anggap ini sudah cukup nih. Dan ingat juga, tidak boleh serakah, itu yang paling penting. Nah, kalau misalkan kita lihat sebetulnya
Cukup banyak katalis-katalis positifnya, tapi Mhm, memang untuk menuju ke angka 67 itu nggak mudah, mhm, tapi bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa terjadi. Nah, kalau kita lihat, selama kita bisa menghadapi fase taper tantrum kali ini, kami mhm. yakin masih ada peluang yang cukup besar bagi IHSG kita, khususnya di bulan 12 nanti gitu ya, untuk bisa menuju ke 6.700. Tapi tidak boleh muluk-muluk, kita mesti lihat dulu kita bisa nggak konsisten berada di atas 6.600 gitu, Eksis. Nah, itu dia, karena hari ini kan balik lagi ya ke level 6.632,3, Betul, tapi seminggu kemarin tuh fluktuasi tuh di 6.500, 6.600, bahkan pernah di level terendahnya 6.480. Kalau menurut Mas Maksi sendiri daya tahannya seberapa kuat nih 6.600 dulu aja gitu ya Mas, karena di atas 6.500 apakah mungkin betul, masih heeh. ada, potensi koreksi di minggu ini saja misalnya ke 6.500 lagi atau bahkan balik ke di bawah 6.500 nih? Baik, Eksis, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya pelaku pasar nih butuh alasan begitu kan, eksis. Iya. Alasan apa? Alasan mengapa Indonesia memang benar-benar berada di area pemulihan ekonomi. Itu yang nomor satu. Yang nomor kedua adalah alasan bagi IHSG untuk mengalami kenaikan itu apa? Pun juga kalau kita lihat sebetulnya pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga kemarin, kita katakan bagus juga enggak, kalau kita katakan jelek banget juga enggak, eksis. Cukup Mhm. bagus sebetulnya untuk menjadi bekal untuk menghadapi kuartal keempat ini. Nah, memang kalau kita lihat potensinya ada di atas 55% eksis bagi Mhm. bagi indeks kita gitu ya untuk menuju ke 6.700. Kalau lagi udah pasti ada tapering di November ini gitu ya, kemudian belum lagi nanti kita menanti rilis, pertumbuhan ekonomi kuartal 4, sektor-sektor mana sih yang harus kita perhatikan atau justru yang harus kita hindari? Apakah yang paling banyak mungkin menjadi perhatian asing gitu ya, yang nanti akan banyak diborong asing atau yang akan dilepas asing atau gimana Mas Maksi? Iya, jadi memang eksis kalau kita lihat sebetulnya saat ini sektor-sektor yang menjadi perhatian itu tetap masih di komoditas, kedua teknologi, itu masih perbankan gitu ya, baik bank Mhm, yang besar maupun bank digital maupun bank yang mini gitu ya. mhm. Itu juga kita mesti harus perhatikan, juga yang mesti kita juga perhatikan itu adalah sektor-sektor yang masih berada di posisi transportasi dan logistik. Nah, kami juga mulai, senang dengan sektor yang bergerak di bidang energi, begitu. Nah, Oke. jadi so far kami melihat sektor-sektor ini yang masih akan mendominasi setidaknya hingga bulan 12 nanti. Pun kalau Mhm. kita lihat sebetulnya kita masih bisa menikmati komoditas selagi bisa ya eksis dan jual selagi bisa juga. Jangan sampai kalau Oke. apalagi kan juga kemarin kalau kita lihat China juga siap melakukan intervensi supaya harga coal jangan sampai mengalami kenaikan. Nah, ini yang mesti Mhm. diperhatikan sentimen-sentimen kecil tapi nyelekit eksis, kan begitu. Nah, Iya. jadi tetap hati-hati, pilih dengan baik sektornya, jangan sampai nanti kita memilih sektor yang kurang baik ketika di akhir tahun nanti. Begitu, eksis. Oke, kita bahas beberapa aja ya, karena waktu kita terbatas nih. Yang paling menarik ada komoditas Siap, tadi kata Mas Maksi, karena kan dari kemarin yang, jadi perhatian publik itu batu bara gitu ya, waktu harganya naik sampai di atas betul. ekspektasi hampir 280 gitu. Tapi sekarang harganya udah turun, beberapa analis justru nih Mas, sudah mulai mengurangi nih katanya porsi komoditas atau batu bara Betul. secara khusus. Mas Maksi masih pede nih, ada apa sebetulnya dengan komoditas Mas Maksi? Enggak, jadi memang kalau kami lihat kan sebetulnya kenaikan komoditas ini kan juga akan lebih cepat naik, tapi akan lebih cepat turunnya juga eksis, kan begitu. Oke. Jadi ini selagi kita masih bisa tapi kami masih melihat masih ada potensi mengalami kenaikan meskipun sudah tidak banyak. Kenapa? Karena Mhm. hype-nya udah mulai habis eksis, kan begitu. Iya. Nah, tetap ini menjadi salah satu sektor yang kami anggap
bisa dinikmati gitu ya, tapi Mhm. juga harus diperhatikan kalau sahamnya sudah mengalami kenaikan terlalu tinggi, jangan masuk banyak-banyak eksis, tetap pilih saham di sektor ini yang masih punya nilai valuasinya murah, sehingga bisa kasih kita potensi kenaikan harga di masa yang akan datang. Begitu eksis. Iya. Jadi jangan